Ya, apabila ternyata setelah menyepakati tabungan ada lagi Bu, kita sepakati aja setiap pertemuan ada beras sukadela 1 program yang akan kita bawa setiap hari. Kalau memang itu semua masyarakat merasa ada manfaatnya, kalau tiba-tiba harga beras naik, mereka bisa membeli beras yang terkumpul di dalam tabungan rutin mereka. Mungkin jangan kawan-kawan yang bersama, ada di eceran di secara umum ya, pasti akan saja ada hal yang terjadi. Jadi nggak mesti beras, bisa gula, bisa jagung, bisa apapun, dan itu disepakati di pertemuan rutin ini banyak hal yang akan mereka bahas. Ya aturan main, ya peraturan, ya sanksi. Misalnya begini, pertemuan rutin harus dilakukan maksimal 1 bulan 4 kali 1 jam, yang akan teman-teman fasilitator dampingi. Mereka yang akan berbicara bergantian setiap hari. Ada nggak mereka sudah sanksi? Kalau misalnya pertemuan jam 3, datangnya jam 4, sanksinya apa? Seperti kemarin, saya karena tidak ikut dari awal, waktu hari uji ada yang dampingi baru itu kan bagian dari aturan main yang memang sudah sepakati dengan teman-teman. Begitu juga dengan TSM. Jadi pertemuan rutin itu apapun boleh dibahas. Mungkin ada pertanyaan. Ini mengenai apa yang kita diskusikan tadi, karena di kelompok ulama yang betul, ya. Nah, cuma saya lebih kepada nomor 2, apa sih soalnya? Ya. Apa yang bisa membuat komitmen di KSM terjadi? Tadi kan teman-teman menunjuknya salah satunya adalah Sutra, Pancasila, Pancasila yang bisa untuk menumbuhkan komitmen si KSM, karena di sini kan bicara KSM sosial, ya. Pertanyaannya sederhana, bisa tidak atau memungkinkan tidak jika si KSM tersebut membuat aturan-aturan sendiri, ketentuan di KSM yang dapat memotivasi daripada si KSM sosial itu sendiri. Kenapa? Ini kan bicara KSM sosial. Cuma tadi di kelompok kami karena mayoritas TNI, jadi yang ada di pikiran mereka ini bicara KSM TNI, walaupun sebenarnya kita sedang bicara KSM secara keseluruhan. Nah, gitu ya. Namun dalam penerapan di lapangan tentu itu berbeda. Umpamanya apa? Selain Kama Sutra itu misalnya kita buat kesepakatan di KSM, Pancasila misalnya nih dulu kemudian buat perjanjian bersama, kita ada yang sakit, kita ini, kita itu, ya itu kan untuk memotivasi daripada semangat si KSM sosial. Karena prinsipnya KSM sosial itu ada di mana? Modal sosialnya kita sudah bahas modal sosial daripada KSM sendiri. Demikian. Terima kasih Pak Iskandar. Bisa nggak kira-kira kawan-kawan menjawab Pak Iskandar? Bikin aturan sendiri. Bisa. Jadi gimana aturan main itu disepakati di pertemuan rutin? Jadi di pertemuan rutin itu dibahas semua kesepakatan yang menyangkut infrastruktur, ekonomi, sosial. Kan saya tadi sudah bilang bahwa federasi tersebut juga. Oke, kita ada poin nomor 2 itu tabungan rutin. Ada loh di KSM itu yang sudah melakukan tabungan rutin 2.000, tapi ada simpanan sukarela itu 500 rupiah misalnya. Atau ada juga yang simpanan sukarelanya berupa benda-benda yang memang bisa untuk dimanfaatkan. Jadi silakan, bebas apapun. Cuma intinya setelah tabungan itu ada, yang paling penting itu adalah sekarang kalau aturannya ada tapi tidak tercatat, yang terjadi apa? Sering dilanggar. Kenapa? Tidak ada kesepakatan. Contoh saja seperti yang kemarin. Ada informasi bahwa BNN sosial itu harus 10%, ternyata surat belum muncul. Sehingga di kemudian hari bisa saling menyalahkan karena tidak ada surat yang kita pegang. Makanya pencatatan rutin itu penting sekali di KSM manapun. Seperti itu. Jadi yang dicatat itu dicatat masalah pengukuhan, aturan main, capros kegiatan, pertemuan rutin. Belajar Pancasila sebenarnya kita sedang berusaha merawat si kelompok ini menjadi bahwa dalam kelompok itu mereka akan bicara masalah perkara-perkara kritis yang mereka hadapi. Nah, untuk bidang KSM jangan dianalogikan
PLN. Pinjaman itu bisa berupa tabungan yang mereka tabung untuk dipinjamkan bersama mereka. Misalnya gini, dalam 4 kali pertemuan terkumpul uang tabungan 100.000 misalnya. Terus tiba-tiba ada salah satu anggota KSM ini yang anaknya demam tinggi tengah malam dan nggak mungkin mencari kartu BPS dan dia harus pergi ke dokter, misal ya, itu boleh pinjam seperti itu. Dan itu memang dikembalikan tanpa bunga, aturan, pokoknya aturan mainnya mau bacakan pun semua dari KSM itu sendiri. Nah, pengembalian pinjaman ini kalau di KSM yang sudah melakukan pertemuan seperti yang kita lakukan di pilot, itu biasanya terkontrol. Artinya seperti ini, saat saya mau meminjam, saya akan bercerita di depan pertemuan rutin atau kelompok. Saya butuh uang 50.000 karena beras di rumah saya habis. Seperti itu. Anak saya sudah lapar. Bagaimana kira-kira kawan-kawan KSM bisa meminjamkan uang tabungan ini? Kok bisa kita kasihkan? Itu salah satu contoh. Tapi saya akan berbicara di depan pertemuan rutin yang dihadiri oleh anggota-anggota KSM. Satu. Yang kedua, apabila bicara KSM ekonomi yang besok 41 desa yang akan teman-teman juga kawal, itu juga akan bicara di situ. Antara misalnya anggota KSM 10, kan nggak harus dong 10-10-nya dapat 2. Misalnya dapat 5, siapa orang yang paling prioritas di 5 yang harus dapat 2? Disepakati di pertemuan rutin di aturan main. Ya. Dari mana tahu Bu, kami semua miskin? Pasti ada di antara kita yang paling miskin. Caranya bagaimana? Caranya bagaimana kira-kira? Untuk sekarang kita berkelompok ada 5 orang atau 10 orang. Mau menemukan mana dulu yang dapat pinjaman. Untuk menentukan yang paling miskin itu bagaimana kira-kira caranya? Kalau saya sorong kemari jawabannya udah pasti betul. Sorong kemari jawabannya udah pasti betul. Karena mereka sudah melakukan. Maka kawan-kawan yang lain kira-kira apabila ada kasus yang akan teman-teman hadapi, sebelum kita membahasnya, kira-kira kalau ada seperti ini apa yang harus kita lakukan? Kalau untuk melihat, ya? Gimana cara saya coba ulang dulu? Kalau ada anggota kelompok 10 orang, TRP ada 5 juta dan maksimal mau dipinjamkan oleh hanya 5 orang. Bagaimana menentukan prioritas 5 orang pertama ini? Kelayakan apa yang harus dilihat? Iya. Ayo gimana? Sarah. Iya Sarah, masuk kan? Oh, yang pertama kita harus Mau dipegang ibu lah. berdasarkan kualitas usaha yang terverifikasi bagus atau tidak. Bagusnya dari mana? Angka miskinnya. Bagusnya apa ukuran? Mana yang adik diri ini? Kelihatan usaha. Oke, kelihatan usahanya. Berarti potensi usahanya itu untuk berkembang untuk maju ada. Yang lain ada kira-kira nggak? Masuk S2 pasti, kalau orang kaya nggak boleh. Sebenarnya ada hal cepat yang bisa dipastikan. Kalau di SMP loh, hal yang pertama dilakukan itulah menyusun profil usaha anggota KSM. Di profil usaha akan kelihatan. Di profil, saya saat melakukan membuat profil akan kelihatan. Oh, saya ternyata nggak punya ini. Jadi di profil itu ada 2 yang membahas masalah pendapatan dia, pekerjaan dia, kemudian keahlian dia. Dari situ kelihatan siapa yang paling memang mungkin ini. Dari 5 mungkin yang 1 orang anaknya 10. Sementara pendapatannya 500.000. Sementara yang 1 lagi dengan pendapatan yang sama anaknya cuma 1. Berarti jelas miskin. Jadi seperti itu. Jadi kita tetap akan mencoba membuat profil memang sangat penting. Karena memang berdasarkan data seperti yang akan datang ini, kita akan buat profil permukiman. Untuk apa sih profil permukiman kita buat? Ya supaya kita tahu lingkungan itu sebenarnya apa yang sudah bagus. Bagusnya itu berapa persentasenya. Seperti itu kan? Nah itu juga untuk yang kita lakukan kepada KSM. Kita tidak bicara pilot, karena semua ke depan memang akan kita pilotkan lah, kita bilang seperti itu. Nah oke. Kemarin saya sebenarnya bikin simulasi, tapi waktunya nggak mungkin cukup. Iya. Saat bicara KSM terbentuk, kan kemarin timbul pertanyaan, Bu, gimana supaya KSM-nya bisa berkelanjutan? Habis dapat dana, KSM-nya bubar. Tapi ternyata kalau memang Pancasutra ini, 5 aturan dasar ini bisa kita rubah paradigma, Bu,
sekarang kalau misalnya kita berkumpul, banyak hal yang memang bisa kita lakukan seperti itu. Atau begini, saya punya sebuah cerita yang ingin teman-teman jawab. Ada sebuah pom bensin yang tiba-tiba terjadi kecelakaan. Di situ terjadi kebakaran dan orang yang mengisi bahan ke dalam bensin ke dalam mobil atau kereta itu kecelakaan. Dibawalah dia ke rumah sakit. Dia luka berat. Sampai rumah sakit, dokter bilang, kamu harus istirahat 1 minggu, nggak boleh keluar, harus stay di rumah sakit. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Dia 1 hari keluar dari rumah sakit. Yang menjadi pertanyaan, kenapa dia keluar? Sembuh. Sembuh? Nggak punya biaya? Meninggal? Bisa jadi keluar. Rohnya yang itu rohnya yang keluar dari rumah sakit. Luar biasa meninggal. Kalau BPJS mau lama-lama karena biasanya nggak ada biaya. Pelayanan. Bisa karena pelayanan, bisa karena dia bosan, bisa karena dia meninggal, bisa karena nggak punya biaya, bisa Kecewa ya. Kadang-kadang pesan bilang kecewa ya. kecewa dari dokternya. Kecewa dengan pelayanannya. Karena ada pertemuan tim TSM. Bisa jadi. Bahasa keluar ya. Bahasa itu. Sakit-sakit pun rapat ya. Tapi nggak ada uang. Nggak ada uang. Oke, kawan-kawan. Tahu kenapa akhirnya semua orang ini keluar? Gara-gara rapat. Karena ternyata yang mengisi selang bensinnya adalah seorang perempuan. Dan dia sudah menikah. Dia punya anak di rumah. Kenapa dia keluar? Karena dia harus menyusui anaknya yang masih. Hidup pom bensin. Karena ternyata oke, sudah. Kan sebenarnya saya bilang, kayak manusia itu kan gak sama. Beda-beda. Berarti tingkat tingginya maksudnya memikirkan kecelakaannya sampai semua tubuhnya terbakar. Masih bagus. Masih bagus. Contohnya ini, kita analogikan pada pertemuan rutin tadi. Dengan pertemuan rutin sebenarnya kita jadi lebih tahu. Kita lebih saling mengenal. Itu yang harus kita diskusikan bersama-sama. Terkadang begini, bertetangga, ya, kita nggak tahu pun sebenarnya kadang-kadang siapa anaknya yang paling tua, kan? Kita nggak tahu siapa sebenarnya nama suaminya. Saat ada orang bertanya di mana rumah Pak Ali, kita nggak tahu. Karena hari-hari kita tidak memanggil dia Pak Ali, tapi Bapak daripada anaknya yang kita panggil. Nah, inilah sebenarnya yang sedang kita tanyakan. Saat kita melakukan pertemuan rutin, kami pernah bertanya. Ada sebuah lembaga peneliti yang bertanya, misalnya seperti ini, siapa nama? Yang bernama adalah Ali. Astagfirullahaladzim. Kita berkumpul. Sekarang ditanya, kenal sama Pak Udin? Udin banyak Pak di belakang. Jafarudin. Kemarin ada keluarga Audi. Udin yang mana? Audi dari mana ini Bu? Semua udah tuh 31 orang. Saya sedang menanyakan sebuah kejadian yang memang terjadi di pendampingan KSM. Dia bertanya di situ, orang di kampung itu tidak pernah tahu semua harus nama lengkap seperti kita kemarin harus pasang. Misal saya pasang nama lengkap, saya sampai gelar, nggak mungkin seperti itu. Orang hanya tahu siapa nama panggilan. Betul. Nah, ini kita hanya melakukan di KSM. Saat dia bertanya, Bapak kenal semua Pak Udin? Misal tanya ke saya, oh kenal. Di mana rumahnya? Di perempatan sana. Tahu nggak anaknya berapa? Oh saya nggak tahu, katanya gitu. Nah, hal-hal seperti inilah sebenarnya yang ingin kita dorong dalam pertemuan rutin KSM agar sesama kita itu saling tahu. Saat saling kita peduli, saat kita saling tahu, terpecahkanlah yang namanya perkara-perkara kritis
aktivis yang dari kelompok itu. Harapan realitanya seperti itu. Kalau hari ini kita berharap untuk terjadi, tapi ternyata di teman-teman pilot itu bisa terjadi. Bisa, Bu. Saya awalnya pun pesimis, tapi ternyata saat kita semangat, masyarakat kita coba sadarkan lewat pengara-pengara kritis, mereka bisa. Karena kita adalah seperti apa yang kita pikirkan. Kita pikirkan bahwa kita tidak mampu, maka Allah akan datang bagi kita untuk kita tidak mampu. Jadi seperti itu. Sebenarnya kalau saya kemarin tuliskan jujur kawan-kawan, di kolom SG itu kemarin isu sudah saya sediakan untuk malam air mata. Sebenarnya pertanyaannya konyol, kenapa sih harus menangis seperti itu? Karena ternyata ada hal-hal tertentu yang saya dapatkan itu yang menyentuh relung hati-hati yang paling dalam. Jadi ada hal yang banyak itu yang tanpa kita sadari itu membuat emosi kita terhadap teman. Sama seperti kawan ini tadi gitu. Akan berbeda tingkat menafsirkan. Jadi seperti itulah paradigma berpikir semua orang yang memang nanti di pertemuan rutin yang memang harus teman-teman hargai. Di pertemuan rutin yang memfasilitasi pertemuan harus berganti setiap minggu. Untuk apa? Kalau tadi yang buka pertemuan adalah Bu Lilian, maka nanti yang tutup adalah bisa Pak Iqbal. Seperti itu. Tujuannya apa? Supaya semua orang punya kemampuan untuk memfasilitasi, timbul kepercayaan diri. Contoh kecil, Pak Muhajir dulu berlatar belakang UPK, sama sekretaris desa beliau yang namanya Kang Senang. Oh, iya. Buka kartu, ha? Kawan-kawan boleh bertanya pada beliau di luar nanti, kenapa beliau itu mau menghabiskan waktu dulu sebagai sekretaris waktu itu program BKKP yang memang programnya itu tidak jelas. Artinya beliau waktu itu masih sangat muda, bisa jalan-jalan kemana-mana. Tanyakan apa sebetulnya yang termotivasi, yang membuat beliau ini mau. Tapi banyak hal yang terjadi. Saat hari ini beliau jadi sejak pas 9 tahun, pernah bertugas menjadi wakil ekonomi benar. Saat menjadi wakil ekonomi, waktu di Koci nggak butuh lama-lama lagi. Karena pembekalan saat menjadi relawan di desanya itu sudah mantap ya. Nah inilah sebenarnya yang sedang kita bangun di KSM kita ke depan menyambut dengan kualitas upaya. Sampai sini clear ya kawan-kawan? Jadi di pertemuan rutin itu jadi jangan nanti nggak mungkin karena kita melakukannya mungkin. Nah di setiap pertemuan rutin teman-teman wajib memfasilitasi silih berganti mendampingi seperti ini. Oke, kalau sudah clear di menyangkut Pancasutra ini, Pancasutra bisa menumbuhkan komitmen di tingkat masyarakat untuk mereka menjadi tertarik untuk ikut. Ada komitmen, artinya selalu mereka pertemuan rutin itu bukan menjadi keberatan. Nah, untuk lebih meningkatkan kemampuan KSM ini, kita ada yang dinamakan OJT. Jadi baik teman-teman fasilitator, kemudian kawan-kawan UP, kawan-kawan BKM akan melakukan OJT pada KSM yang bersangkutan. Materi OJT itu adalah apa? Misalnya supaya itu materi Boleh. Mungkin jujur saja ini bagi kawan-kawan yang memang pendampingannya sebagai calon project mungkin tidak asing lagi. Cuman kita seperti yang Ibu katakan tadi bahwa untuk kegiatan Selaras 2 yang kegiatan sosial dan ekonominya boleh mulai untuk mengarahkan begitu. Nah karena kita memang benar-benar masih awam, memang dari nol ceritanya sama sekali tidak ada, belum ada pemahaman sama sekali ini. Jadi kita pengen tanya, khususnya saya pengen tanya, apa trik dan tips untuk memastikan agar Pancasutra ini benar-benar berjalan? Karena otomatis ini adalah hal yang baru dan awal bagi masyarakat. Itu satu. Nah yang kedua, apa indikatornya sehingga kita bisa mengatakan bahwa kelompok ini Pancasutranya sudah berjalan, kelompok ini tidak. Terima kasih. Pertanyaan bagus, kesimpulan buat lumayan. Jadi begini kawan-kawan. Pertanyaan yang pertama, tips dan trik yang saya gunakan saya mau melakukan mungkin mau jadi yang mendapat untuk supaya Tepuk tangan buat dia. tips yang Pak Fitri Ansah lakukan sehingga KSM-nya itu mau melakukan silakan Pak Fitri Ansah. Baik, mungkin dari teman-teman yang lain. Bilang aku. Saya rasa jangan jauh kali itu. Lalu tarik. Ada tadi. Pancasutranya kan ada 5 tadi.
sebelum masuk di sini kita kan harus ngomong KSN-nya supaya pertemuan rutin, supaya tabungan rutin, supaya pokoknya supaya 5 tadi itu bisa berjalan dengan baik. Itu dikenalkan kepada KSN-nya. Berarti kan KSN-nya harus dibentuk dengan baik. Bagaimana caranya KSN itu kita bentuk dengan baik sehingga menjalankan Pancasila-nya itu dengan baik. Ada beberapa indikator atau bentuk kelompok untuk di pilot ini. Makanya kalau mau lupa nanti ditambahin Pak Ida ada, Pak Ayah ada. Latar belakang yang sama bisa menjadi satu indikator supaya KSN itu bagus. Kenapa? Kalau latar belakang sama latar belakang yang sama, misalkan sama-sama tukang beca membentuk diri menjadi satu kelompok. Pada saat pertemuan rutin mereka bisa, kita tidak menarik ini hari Minggu, berarti kita di pertemuannya hari Minggu. Kalau kelompoknya itu satu tukang beca, satu tukang bakso, satu tukang beca, untuk pertemuan rutinnya beda-beda. Tukang beca ada waktu hari Minggu, tukang beca hari Rabu. Bagaimana menyamakan ini? Makanya perlu latar belakang yang baik. Juga untuk pinjaman pengembalian pada saat-saat tertentu, tukang beca kalau mau bentuk diri sesama tukang beca dia tahu ini pelanggaran ini tidak baik konsep beca kita. Jadi apabila ada anggotanya nanti yang tidak bisa nyetor harian atau tidak bisa mengembalikan nanti akan dikembalikan di minggu kedua, itu bisa jadi pertimbangan di kelompoknya untuk kenapa mesti ke depan gitu. Ya karena tadi masalahnya kaca atau becanya itu nggak laku karena memang lagi mahal kacanya. Jadi kalau di kelompoknya itu tahu ya memang kenapa, karena saya juga bekerja, saya tahu kaca lebih mahal. Atau tukang beca, saya tahu ban ini dorang ini ban beca sudah naik harga dari 300.000 ke 600.000. Wajar minggu ini saya tidak setoran rutin, dan kawan-kawan juga ngerti. Kawan-kawan yang mereka membentuk diri dalam satu latar belakang yang sama, baik itu profesi dan lain-lain Pak. Saya rasa itu nanti mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Ibu. Break. Jadi benar kata Pak Fitriansyah, awal kenapa pertemuan rutin itu bisa terjadi adalah karena waktu sosialisasinya itu clear diatur. Jadi saat di awal kita bilang, Bu, kalau memang selama ini kenapa tingkat yang pinjaman kita sangat tinggi, ya kan? Karena apa? Sadar atau tidak sadar, anggota kelompok itu tidak saling tahu, betul? Sekarang satu KSN mungkin kita ada 5-10 orang, tapi kita tahu siapa aja anggotanya. Tapi nggak tahu, pokoknya kami tulis nama, kami dapat uang sudah. Tidak pernah ada pertemuan apapun, tidak pernah ada kesepakatan apapun. Maka akhirnya susah bagi kita saat untuk melakukan penyelenggaraan. Mengumpul dengan siapa? Ketua di atas kertas ada, tapi di lapangannya mereka kadang kenal. Jadi mungkin karena mereka saling kenal, lantas dari pikiran itu bisa terlaksana pertemuan itu. Memang sulit. Pertanyaannya kembali, bagaimana menumbuhkan supaya pertemuan rutin itu bisa kontinu? Pastikan satu hal, bahwa setiap pertemuan rutin ada pembahasan baru yang akan terbahas, ada masalah baru yang akan dipecahkan. Agenda pertemuan itu sebisa mungkin itu sudah dimunculkan di setiap anggota untuk ditulis. Jadi saat melakukan pertemuan rutin minggu besok, siapapun yang maju sudah dia punya masalah yang kira-kira itu dipecahkan. Pertemuan rutin itu bertunggal setiap minggunya dari satu rumah anggota ke rumah anggota yang lainnya. Pertanyaannya, kalau misalnya KSM-nya itu di Banda Aceh yang misalnya di daerahnya bosan nih setiap hari di rumah ke laut, boleh nggak pertemuan rutin? Boleh lah. Kesepakatan. Jadi boleh bawa pohon sambil buat hujan, sambil jadi keluarga. Yang penting satu hal, satu tabungan yang tadi itu dibawa kemana-mana dan tulis mencatat berapa yang disepakati. Satu lagi yang paling penting kawan-kawan dalam pendampingan KSM apapun, saat menabung, saat mereka melakukan pertemuan rutin, di akhir pertemuan rutin dibacakan kesepakatan yang muncul hari ini dan hari kemarin, sehingga semua anggota KSM paham dengan kesepakatan dan aturan lain yang sudah disepakati. Maksudnya jangan kawan-kawan, begitu disepakati bergerik kita itu, semua orang paham. Mungkin bergerik 2 kali 10.000.
tersebut mangkok bakso kan? Seperti itu. Nah, ini harus dibacakan. Tabungan hari ini, misalnya udah kumpul 5.000, kemarin ada 10.000. Orang yang menjadi pembawa acara hari ini harus bilang ke semua anggota KSM. Kalau tepatnya Bapak Ibu sekalian, hari ini kita punya tabungan kelompok Rp5.000, ditambah dengan tabungan minggu kemarin 10.000, maka jumlah tabungan kelompok kita adalah sebesar 15.000. Semua orang Banyak juga. kemarin di KSM Pilot Desa Cari itu datang orang WD Abhishek, orang India. Dan dia mempertanyakan itu. Dia tanya ke salah satu anggota KSM, ibu tahu hari ini tabungan itu sudah terkumpul berapa? Dia tahu, pokoknya ada 300 lah katanya. Ternyata dia tidak tahu itu. Rp345.000 detil diketahui oleh semua. Beda. Wan. Umpamanya dari kelima orang yang tergabung ke dalam satu kelompok ekonomi misalnya ya. Itu kan ada tabungan di Pancasutra. Umpamanya ini kan beda-beda latar belakang ataupun sama boleh lah umpamanya kan. Terjadi kebangkrutan usaha umpamanya dari salah satu si anggota tadi. Ada nggak aturan main yang disebutkan sehingga si KSM tersebut bisa menyelesaikan masalah salah satu anggota yang tadi? Kan kasihan langsung kalau jika langsung dikeluarkan ya dari kelompok. Itu gimana Bu? Saya kasih ke sini. Terima kasih. Mungkin jawabannya kita harus kembali kepada yang Pancasutra atau Tumaruki. Segala apa yang kita laksanakan di KSM, kita penyepakatan aturan di Tumaruki. Segala aturan yang akan kita laksanakan di KSM, kita akan aturkan aturan mainnya di KSM. Misalnya pada minggu ini bisa jadi aturan hari ini pada minggu yang akan datangnya ada aturan yang baru. Itu bisa kita catatkan di buku catatan khusus di Tumaruki. Setelah sesuatu yang dilaksanakan di KSM, kita berpegang pada aturan rutin, aturan bersama di KSM yang telah kita sepakati. Apa strategi KSM ataupun dari kita untuk menyelesaikan kasus ini? Strategi dari kita pendamping, kita cuma hanya memberi pemahaman, segala keputusannya ada pada peserta KSM. Itu aja, kita cuma hanya memberi pemahaman dan coaching. Maksud saya strategi ya, strateginya kan belum dapat tadi. Umpamanya bisa aja beda ya, misalnya si penjual bakso nih bangkrut kawan tuh, sehingga dia tidak bisa menyetor pengembalian segala macam. Maksud saya, apakah memungkinkan dari tabungan yang sudah terkumpul di kelompok tadi, suntik misalnya ke si bakso tadi supaya bangun lagi gitu loh, atau ada strategi yang lain yang lebih efektif gitu? Boleh tidak? Boleh ya? Karena ini itu misalnya kejadiannya adanya anggota yang bangkrut. Jadi kalau memang kesepakatan di anggota KSM boleh kita untuk membantu anggota yang bangkrut, silakan sah-sah saja. Kita sebagai fasilitator tidak boleh intervensi masalah aturan di KSM. Demikian. Pertanyaannya kritis kawan-kawan, ini akan terjadi. Makanya dari awal boleh juga terjadi ada poin yang apabila salah satu anggota KSM bangkrut kemudian hari, maka tabungan itu akan diambilkan untuk menutupi cicilan hariannya. Tapi dia juga nanti tetap akan berusaha atau misalnya satu untuk mencicil, yang dua untuk menambah modal misalnya. Ya, boleh, tapi itu sudah tertuang dalam poin-poin kesepakatan. Semua boleh, yang penting disepakati. Aturan main itu tidak pernah close. Oke, kalau itu sebentar. Ini kapan OJT KSM setelah mereka berkembang rutin ini bisa melakukan masalah misalnya seperti kemarin saya ingin main bertanya masalah sekolah ekonomi makanan. Dari sini teman-teman fasilitator akan meng-OJT-kan, melatih langsung KSM ini bagaimana sebenarnya menentukan pengelolaan ekonomi rumah tangga dia. Menentukan profil miskin tadi adalah dari berapa sih pendapatan. Sering terjadi seperti ini kawan-kawan. Pendapatan 500.000, setelah dihitung pengeluarannya itu 700.000. 200.000 itu dari mana? Utang. Ini yang harus memberikan penyadaran kepada KSM bahwa sebenarnya tanpa sadar
terjerumus lebih besar. Nah ini yang harus disadarkan, ternyata saat dihitung apa saja yang dikeluarkan, ada pos-pos yang bisa dikurangi. Misalnya seperti ini, beli ikan hari-hari itu misalnya 20.000. Bisa ditanya, oh ikanku habis nggak dimakan? Emang nggak boleh sampai besok? Kalau kayak gitu beli ikannya gimana kalau 10.000 aja? Jadi 5.000-nya masih bisa terservis. Seperti itu. Kita tidak butuh tabungan mereka dalam jumlah besar, tapi kita hanya butuh mereka itu menyisihkan sebelum mengeluarkan. Artinya begitu sudah disisihkan, maka mungkin berakhir kembali. Jadi banyak hal seperti itu ya. Nah, aturan ini saya rasanya ya teman-teman, di teman-teman nanti ekonomi akan tumbuh juga, teman-teman sosial juga pasti akan memfasilitasi. Panduan OJT sudah disiapkan, teman-teman nanti akan dikasihkan semua. Mau OJT apapun sudah ada caranya. Seperti kemarin buat bohong itu sudah jelas, ya. Kemudian sudah jelas cara buatnya. Tinggal bulan-bulan aja, paling betul nanti Indonesia. Oke. Saat KSM sudah ada pertemuan, sudah ada OJT, pertanyaan tadi yang terakhir bagaimana untuk monitoring kan? Kita punya yang namanya kartu perkembangan kelompok. Monitoringlah dia lewat kartu perkembangan kelompok. Yang pertama itu aturan main di kelompok, ada nggak? Oh ternyata ada, buktinya apa? Di situ ada buktinya. Itu dilakukan monitoring 1 bulan sekali untuk melihat apakah TSM itu tunas, tumbuh dan berkembang. Hanya tidak. Oke ya, oke. Yang pertama itu adalah pertemuan di kelompok, kemudian dalam pertemuan yang kita pastikan ada jalan. Kemudian agenda pertemuan terpenuhi nggak? Seperti itu. Di situ ada daftar hadir. Kemudian tabungan rutin ada nggak? Seperti itu. Untuk menentukannya apa? Kartu tabungan yang akan kita periksa. Kemudian yang nomor 5, aturan kelompok ada dan tertulis. Jadi kalau nggak tertulis saat terjadi kejadian seperti tadi kita bingung nggak punya data. Kemudian yang 6, pengembalian pinjaman dalam kelompok itu ada, bisa dibuktikan dengan kartu kolektivitas. Yang ke-7, pencatatan keuangan benar, artinya memang yang masuk di kolom masuk seperti itu. Yang ini akan difasilitasi oleh teman-teman lewat bendahara KSM. Kemudian berdasarkan kelompok aman. Nah, yang ke-9 ini mempunyai kegiatan mengumpulkan uang, artinya KSM ini mampu berkenalit. Apakah dia dapat pengetahuan dari perbankan, dapat alat, dapat suntikan modal, inilah yang harus diusahakan. Kemudian yang terakhir merupakan perkara kritis. Karena kan banyak persoalan yang terjadi di lapangan yang memang harus dibahas dulu. Nah di situ nanti akan kita nilai. Setelah ini semua kita nilai, maka kita bisa menentukan si KSM ini sudah dalam tahap berkembang, maka dia segera bisa kita fasilitasi penyusunan proposal usaha. Terima kasih. Nah ternyata apabila ini ternyata hari ini pesan sponsor dari Jakarta yang terjadi, saya hanya menyampaikan pesan karena saya sudah di BBM dari pagi. Di Aceh hari ini yang kurang kita itu 2 kawan-kawan. Yang pertama adalah sosialisasi kita yang memang tidak sampai dengan benar ke lapangan. Yang kemudian yang kedua pendampingan kita yang masih sangat lemah di lapangan. Jadi saat pendampingan kita lemah itu akan berakibat kepada keberlanjutan KSM ekonomi, keberlanjutan KSM sosial dan KSM. Oke, terima kasih.